Baiklah, saya bacakan terlebih dahulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu idza laqitum fi'atan fasbutu wazkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Nah, kita lihat artinya. Nah, sini, wahai orang-orang yang beriman, apabila kamu bertemu dengan pasukan atau musuh, maka berteguh hatilah dan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Nah, jadi ayat ini turun ya ibu-ibu, asbabun nuzulnya terkait dengan peristiwa perang Badar ya. Perang Badar, perang yang sangat besar ya. Dan di situ kita ingat bagaimana pasukan ya kaum muslimin yang baru berhijrah itu ya tidak lama ya, kalau tidak salah kurang lebih 3 tahun ya. Jadi masih sedikit ya. Jadi sehingga pasukan di situ hanya sekitar 313 orang melawan pasukan kafir ya sebanyak 1000 ya. Jadi perbandingannya sangat jauh ya. Dengan jumlah yang sedikit tersebut, artinya di sini pasukan ya umat Islam ini menghadapi suatu permasalahan yang cukup besar ya, menghadapi peperangan yang sangat menakutkan ya bagi orang-orang yang hatinya imannya masih kurang. Itu merupakan suatu kekhawatiran sangat besar ya. Bahkan nanti diceritakan ya bagaimana kaum munafik itu terutama kaum munafik ya, karena mereka melihat seakan-akan itu seperti bunuh diri ya, dengan pasukan yang sedikit, belum memiliki ya peralatan perang yang memadai, keahlian perang yang memadai. Jadi banyak itu kaum munafik yang akhirnya mundur ya, tidak ikut. Nah, di sini menurut para ulama tafsir ya, perkara ini bisa kita lakukan juga untuk menghadapi ya permasalahan di dalam hidup kita. Nah, permasalahan apapun di dalam hidup kita, maka di sini ada 4 tahapan ya untuk menghadapi suatu masalah. Nah, di sini walaupun contohnya ya terkait perang Badar, namun ya bisa kita terapkan dalam kehidupan kita sehari-hari. Ketika kita menemui suatu masalah, maka ada 4 langkah yang bisa kita lakukan ya, sebagaimana di ayat 45-46, dan juga ada ulama yang lain mengatakan bahwa bisa juga ditambah dengan ayat 47 langkahnya ya, sehingga menjadi ada tambahan ya. Nah, di sini kita melihat langkah pertama ketika kita menghadapi suatu permasalahan, begitu juga yang dihadapi kaum muslimin ketika dalam perang Badar ini. Yang pertama di sini adalah teguh hati ya, berteguh hati atau sabat ya, tegar. Nah, jadi saat perang Badar itu maka dilarang ya oleh Allah untuk mundur ya. Pasukan Islam itu disuruh bertahan, apapun yang terjadi itu harus tegar, tetap bertahan ya, tidak boleh mundur ke belakang. Nah, begitu juga kita dalam menghadapi suatu permasalahan ya, ketika sudah terjadi masalah, yang pertama tentunya kita tetapkan hati ya, untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah, untuk senantiasa ridho ya dengan takdirnya Allah. Maka kita tetap teguh hati, tidak akan melakukan sesuatu yang negatif. Nah, ini sebelumnya mungkin saya bercerita ya ibu-ibu ya. Jadi beberapa waktu yang lalu ada seorang ibu curhat ya ke saya. Nah, jadi ibu ini mengalami suatu masalah ya, menurut beliau cukup besar ya, dengan 5 anak ya yang masih kecil-kecil, dan suami beliau ini sering mabuk-mabukan ya,
tidak punya pekerjaan. Nah, dengan kondisi yang mabuk pulang ke rumah, yang ada itu KDRT ya, sering beliau dipukul, dibanting, bahkan beliau sambil menangis itu bercerita anaknya yang kecil itu pernah dibanting ya, sampai beliau akhirnya uh, tidak tahan ya dengan kondisi rumah tangganya, karena rumah masih mengontrak. Beliau cerita itu, dan hanya beliau yang mencari nafkah ya dengan berjualan sedikit ya, kue, sembako ya di rumah kontrakan tersebut. Dan sama sekali suaminya ini tidak tahu menahu ya urusan keuangan, yang ada dia minta uang begitu ya. Jadi dengan di tengah masalah yang sangat besar ini, beliau sampai akhirnya tidak tahan ya. Nah, karena beliau cerita juga yatim piatu, tidak punya tempat bercerita, hanya dipendam sendiri, dan akhirnya beliau sempat mau bunuh diri ini ya. Nah, di sini ujian ya, ternyata beliau tidak meninggal namun koma beberapa lama. Nah, beliau cerita pas koma itulah beliau didatangi ya oleh seseorang, yang mungkin bisa jadi di situ malaikat ya, utusan Allah ataupun Rasulullah, walau alam, beliau tidak jelas siapa. Yang jelas di dalam komanya itu beliau didatangi seseorang yang menguatkan beliau untuk teguh ya, untuk teguh menghadapi permasalahan hidup beliau, untuk tidak lagi ya melakukan tadi ya upaya bunuh diri dan lain-lain, tapi berusahalah untuk ikhlas ya, untuk sabar mendidik anak-anaknya. Nah, itu amanah dari Allah. Beliau ingat itu, disampaikan orang yang mendatangi itu amanah dari Allah, harus kamu jaga, harus kuat. Nah, akhirnya beliau ternyata sadar ya setelah koma, setelah mendapatkan teguran tadi di dalam koma beliau. Dan akhirnya setelah sadar beliau bertekad untuk tidak akan pernah lagi ya mengulangi tadi seperti itu. Beliau berusaha kuat apapun yang terjadi demi anak-anak ya, itu motivasi beliau. Nah, di situ beliau cerita yang menguatkan beliau tentunya ya banyak-banyak. Tetap saya mengucap alhamdulillah Bu, katanya. Minimal itu saat benar-benar saya terhimpit, saya ucapkan alhamdulillah itu 7 kali, berzikir dan seterusnya dia beliau. Nah, jadi inilah ya mengapa kita diperintahkan Allah berteguh hati. Artinya tetaplah kita berpegang teguh kepada tali agama Allah. Ingat ada Allah yang maha maha mampu ya untuk menyelesaikan masalah kita. Kita jangan bersandar hanya pada diri kita, tapi kita sandarkanlah kepada Allah yang maha kuat ya, yang maha kaya, yang maha penolong, maha pengasih, penyayang. Nah, teguh hati. Kemudian ada juga ulama yang lain ya, bagaimana cara kita untuk teguh hati ini. Maka kita ibaratnya kita ini burung gitu ya, kita jangan bertarung di darat gitu ya. Kalau bertarung di darat burung itu kalah, tapi ketika di udara burung itu akan menang. Nah, artinya permasalahan kita jangan kita hanya terpaku di bumi, tapi kita serahkanlah kepada Allah yang di atas ya, di aras ya. Jadi jangan kita hanya merasa kita sendiri ya. Kita ingat ada Allah yang maha pengasih, yang maha penyayang, yang tidak akan pernah membiarkan ya umatnya itu berjuang sendiri ketika kita menyerahkannya kepada Allah. Nah, disitulah kadang ujian ya masalah itu, agar kita itu bergantung hanya kepada Allah, tidak bergantung kepada manusia, tidak bergantung kepada kekuatan kita, tapi kita bergantunglah kepada Allah. Nah, di sini berteguh hati tadi artinya kita benar-benar menghadapi ya masalah itu dengan tetap di jalan Allah. Jangan pernah sedikit pun terpikir ya untuk melakukan hal-hal yang melanggar syariat tadi ya, seperti bunuh diri, atau dalam perang ini tadi ada upaya untuk mundur ke belakang, maka ini dilarang ya. Inilah langkah pertama ketika menghadapi masalah, kita tetap berusaha ya tegar ya, tetap di jalan Allah apapun itu yang terjadi. Nah, ini langkah pertama, berteguh hati atau sabat. Nah, kemudian langkah kedua ya untuk menghadapi problema hidup kita tadi, di sini Allah perintahkan sebutlah nama Allah sebanyak-banyaknya agar kamu beruntung. Nah, artinya di sini adalah perintah berzikir ya ibu-ibu. Nah, betul tadi ibu tadi ya, walaupun dia mendapatkan aniaya ya dari suaminya, tapi dia tetap alhamdulillah. Masya Allah ya. Jadi ketika dalam kondisi kita susah tapi bisa mengucapkan alhamdulillah, itu kan luar biasa ya ibu-ibu. Pahalanya sangat besar ya di sisi Allah, karena ketika kita bisa tingkatan itu tingkatan yang tinggi ya, kalau sudah bisa alhamdulillahi ala kulli hal,
bisa bersyukur dalam setiap keadaan itu Masya Allah. Artinya dia tidak ada buruk sangka ya kepada Allah, tetap berpikiran positif. Nah ini yang perlu kita tanamkan. Yang kedua, banyak-banyak berzikir. Nah maka di dalam peperangan tersebut Allah perintahkan berzikir ya orang-orang yang berperang tadi. Jangan pernah, bahkan di Rasulullah di dalam hadis itu ya, aku menyukai diam, kata Rasulullah. Jadi Rasulullah perintahkan justru diam ya saat berperang itu, kecuali hanya berzikir. Nah jadi yang diperintahkan diam itu salah satunya adalah saat peperangan ya. Tidak usah banyak berbicara, yang dilakukan hanya berzikir. Nah begitu juga ketika kita tadi menghadapi masalah ya, maka tidak usahlah kita sibuk sana sini curhat ya, apalagi di medsos, itu tidak akan menjadi solusi. Nah inilah solusi yang Allah berikan. Ketika kita ada masalah, banyak-banyak mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Kita bawa berwudu, bawa sholat ya, karena sholat itu kan zikir yang tersempurna ya, karena baik fisik kita, hati kita, mulut kita itu kan zikir yang sempurna itu sholat. Makanya Rasulullah ketika menghadapi masalah maka beliau bawa sholat ya, berzikir sebanyak-banyaknya. Ini langkah yang kedua, mengingat Allah, mendekatkan diri kepada Allah. Apa di sini janji Allah? Agar kamu beruntung ya, muflihun. Nah di sini tadi tuflihun ya, tuflihun ini adalah beruntung. Beruntung ini menurut pandangan Allah ya, bukan menurut pandangan kita. Nah menurut pandangan Allah, orang yang beruntung itu sebagaimana doa kita sehari-hari ya, Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Jadi kita beruntung menurut Allah itu ketika di dunia itu mendapatkan kebahagiaan, dan di akhirat juga mendapatkan kebahagiaan, wa qina azabannar, dan terlindung dari siksa api neraka. Nah karena ada ya yang masuk ke surga juga ya, namun melewati dulu api neraka. Nah ini kan kebahagiaan yang tidak sempurna. Namun yang Allah maksudkan di sini ya, orang yang beruntung ini sempurna. Jadi tanpa melewati neraka dulu. Di dunia bahagia, di akhirat itu langsung ke surga, tidak lewat neraka dulu. Jadi kalau masih lewat neraka, ini belum tuflihun yang sempurna ya, belum keberuntungan yang sempurna. Apalagi kalau orang-orang misalnya ya, orang-orang kafir itu kok kayaknya mereka di dunia lempeng gitu ya, hartanya banyak, kelihatannya bahagia, tapi itu kan hanya di dunia ya. Di akhirat sudah pasti ya, yang namanya orang kafir itu kata Allah tempatnya adalah di neraka. Nah begitu juga kadang orang Islam, dia bermaksiat misalnya, tapi kok kehidupannya kayaknya aman, tentram gitu ya. Nah itu kan hanya pandangan kita, karena kita tidak tahu juga ya di dalam hati mereka. Nah kemudian apalagi tadi ya, kalau di akhirat bisa jadi kalau dia tidak bertobat ya sebelum meninggal, maka dia akan mencicipi dulu panasnya api neraka. Nah maka kita tentunya berharap ya, tuflihun yang sempurna tadi ya, keberuntungan yang sempurna, yaitu kita banyak-banyak ya berdoa, Rabbana atina fit dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Jadi kita bukan hanya bahagia di dunia, bahagia di akhirat, dan kita juga berdoa untuk terhindar ya dari api neraka, sehingga harapan kita masuk surga itu tanpa melewati ya siksa api neraka terlebih dahulu. Nah inilah dua langkah ya, jadi kita mengulang kembali ayat 45-nya karena masih terkait. Kemudian dua langkah berikutnya ya adalah di sini ayat 46. Saya bacakan terlebih dahulu. Wa atiullaha wa rasulahu wa la tanaza'u fatafshalu wa tazhaba rihukum wasbiru innallaha ma'as sabirin. Nah ini dua langkah berikutnya ketika kita menghadapi suatu permasalahan ya di dalam hidup kita. Begitu juga tadi ketika kaum beriman ya di dalam perang Badar menghadapi musuh, bagaimana Allah memberikan kemenangan karena ya mereka mengikuti langkah-langkah ini ya, petunjuk dari Allah dan Rasulnya. Nah langkah ketiga, jadi kita ingat tadi yang pertama sabat ya, teguh ya, tegar. Yang kedua tadi banyak berzikir. Nah ini yang ketiga. Yang ketiga, taatilah Allah dan Rasulnya. Nah jadi di sini kalau kita mau mendapatkan solusi ya dari Allah, mau lepas dari permasalahan hidup, maka senantiasa kita dalam ketaatan ya kepada Allah
dan Rasulnya. Jangan pernah kita bermaksiat ya. Kalaupun bermaksiat tanpa sengaja, segeralah bertobat. Jangan pernah kita membiarkan ya dosa-dosa itu ada di dalam hati kita, di dalam diri kita. Karena cepat atau lambat dosa itu akan mendatangkan ya keburukan bagi diri kita, baik di dunia maupun di akhirat. Nah, apalagi ya dalam suatu masalah, maka jangan pernah kita menempuh jalan-jalan ya di luar dari syariat Allah. Misalnya nih kita sakit gitu ya, saking nggak sabar misalnya pengen cepat sembuh, orang bilang sini ke dukun ini. Nah sekarang kan banyak ya kedoknya ulama ya, tetapi cara pengobatannya itu tidak jauh beda ya dengan dukun misalnya ya, walaupun dia bersorban begitu ya, kelihatan bawa tasbih gitu ya, baca bacaan Al-Quran, tapi ada misalnya perintahnya sembelih ayam hitam ya, atau bawa apa-apa gitu yang sudah di luar syariat, maka itu sudah menyimpang ya ibu-ibu. Jadi kita jangan sampai terpengaruh dari casingnya saja ya, tapi kita benar-benar di sini melihat apakah yang beliau lakukan misalnya sudah sesuai dengan aturan Allah, contoh dari Rasulullah. Kalau menyimpang, mau jenggotnya sepanjang apapun misalnya ya, mau penampilannya itu kelihatannya soleh banget ya, kita jangan percaya. Jadi kita pedomannya ketika ya yang dilakukan itu tidak melanggar syariat Allah. Nah inilah tadi makna mentaati Allah dan Rasulnya. Nah kemudian kita berusaha menghindarkan diri dari segala macam maksiat ya. Jadi maksiat-maksiat itulah yang membuat hidup kita tidak pernah berakhir dari masalah ya. Kok ada saja masalah ya, tidak selesai-selesai. Nah karena kita tidak menyelesaikan dulu ya hijab kita dengan Allah. Jadi kita berdoa selama ini mungkin tertolak ya, karena kita terhijab oleh dosa-dosa kita. Allah tidak akan memandang ya orang-orang yang berlumuran dosa memohon berdoa sementara dia tidak bertobat dari dosanya. Maka dari itu ketika kita berdoa pun itu disunahkan ya, memuji Allah, kemudian salawat kepada Rasulullah SAW ya, itu yang berdoa ya, ketika berdoa tahapannya. Kemudian kita juga beristighfar terlebih dahulu, mohon ampun dosa-dosa kita terlebih dahulu, barulah kita memanjatkan ya doa-doa. Nah karena kalau kita masih berlumuran dosa tadi, maka terhijab ya, ibaratnya itu doanya nggak masuk ya ke langit. Itu kan melalui langit, pintu langit 1 sampai 7 ya, baru sampai ke arsy Allah. Tapi kalau tadi banyak dosa ya, tidak kita taubati, itu udah tertolak ya, terhijab kita. Nah jadi di sini syaratnya yang ketiga, kita harus sungguh-sungguh ya mentaati Allah dan Rasulnya. Kemudian nih yang keempat, janganlah kamu berbantah-bantahan yang menyebabkan kamu menjadi gentar dan kekuatanmu hilang. Nah ini yang keempat ya, serta bersabarlah. Nah jadi di sini kita diperintahkan 5 jadinya Bu ya, maaf nih ya, 5 ya. Mentaati Allah dan Rasul. Yang ketiga, tidak berbantah-bantahan ya. Jadi kita dilarang ya ibu-ibu untuk berdebat ya, berdebat kusir ya. Sebaik-baiknya itu kalau ada permasalahan ya kita diskusikan dengan baik, tentunya berpedoman kepada Allah dan Rasul. Kita lihat di Al-Quran bagaimana Allah mengatur, Rasulullah mengatur ya. Jadi kalaupun sudah sesuai ya pendapat siapapun yang sesuai syariat ya, kita sami'na wa ata'na ya, tidak perlu berdebat. Nah kecuali misalnya dalam hal furu'iyah yang cabang ya, seperti fikih itu ya memang banyak ya, mazhab itu ada 4, itu beda-beda biasanya ya cara sholat, ada yang kunut, ada yang tidak, misalnya sholat subuh ataupun yang lain-lainnya. Nah dalam hal yang furu'iyah kita tidak boleh saling menyalahkan, karena semua masing-masing ada dalilnya, jadi silahkan saja pakai yang mana gitu ya. Nah jadi hindarilah berdebat ya, selama mereka masih menggunakan dasar dalil berdasarkan Al-Quran dan hadis ya, maka tidak layak ya kita terus berdebat kusir, dan Allah tidak menyukai ternyata ya berdebat. Nah karena tadi kata Allah ya, ketika dalam perang ataupun kita dalam mengalami permasalahan hidup, ketika terjadi perdebatan itu melemahkan kita ya, kekuatan kita hilang ya, menyebabkan kita itu gentar ya, akhirnya kalau berperang itu jadi muncul ketakutan ya. Nah tidak muncul kekuatan, hilang. Nah ini pernah ya terjadi ya ketika umat Islam berdebat dalam hal masalah sepele sebenarnya ya, ketika di Spanyol ya,
peperangan di Spanyol itu, umat Islam kan pernah berjaya ya di sana ya, namun akhirnya bisa ditaklukkan ya oleh kaum kafir ya, karena awal mulanya itu berdebat masalah cabang tadi ya, masalah cara sholat ini, cara tangan sedekap, bagaimana sedekap yang benar ya. Nah, sampai melalaikan mereka tadi, musuh menyerang ya saat mau sholat, berdebat itu ya, padahal musuh menyerang ketika itu, dan itulah yang menyebabkan akhirnya kekalahan ya pasukan Islam di Spanyol. Nah, dari sejarah kelihatannya kecil ya. Nah, maka dari itu jangan pernah kita cari-cari ya masalah. Begitu juga kadang dalam rumah tangga ya, sering nih yang menjadi penyebab ya perceraian kadang ya, itu awalnya dari hal kecil ya, yang seharusnya itu bukan suatu masalah ya sebenarnya ya kan. Nah, tapi karena tadi masing-masing keras ya mempertahankan pendapatnya, maka itulah yang terjadi ya, muncullah tadi emosi, muncullah marah, dan tanpa sadar kadang ya gugat cerai dan seterusnya, akhirnya menyesal ya, dan yang dirugikan tentunya anak-anak ya, segala macam. Ya, mudah-mudahan ya Allah senantiasa memberikan kita hidayah ya, taufik untuk senantiasa tegar ya di jalan Allah, senantiasa bisa di sini tadi ya bersabar ya, dengan banyak-banyak mengandalkan iman kita ya, kekuatan fikir, zikir kita, sehingga kita terhindar tadi dari hal-hal yang tidak baik ya. Nah, jadi berbantah-bantahan ini asal mula ya, kebanyakan orang-orang bertengkar itu, coba aja kita lihat ya, pembunuhan kadang ya, seperti yang kejam itu segala macam, awalnya omongan ya, sakit hati katanya, sering diomongin jelek. Nah, seperti kita lihat juga kemarin beberapa lalu, seorang anak ya di luar negeri itu menembaki teman-temannya di kelas ya, karena sering dibully, diolok begitu ya, muncullah dia dendam. Nah, jadi ternyata hati-hati sekali ya dari perkataan ini yang menyebabkan ya akhirnya tadi perselisihan ya, perpecahan, dan berujung pada permusuhan dan seterusnya. Maka inilah tuntunan dari Allah, janganlah kita berbantah-bantahan ya. Dan terakhir di sini adalah bersabarlah. Nah, di sini sabar ini artinya ketika kita mengalami masalah itu, yang kita ingat langsung kita kembalikan kepada Allah. Jadi kita tidak mengeluh ya. Itu ciri-ciri sabar, kita tidak mengeluh, tidak menyalahkan takdir ya, tidak muncul kalimat-kalimat negatif dan seterusnya. Jadi pernah ya di zaman Rasulullah ada seorang ibu ya kan, pernah mungkin saya ceritakan, dia kehilangan anaknya ya di kuburan tersebut, dia meratap ya, sedih sekali, marah gitu ya dengan takdir ya, karena anaknya sangat disayang. Maka Rasulullah menghampiri beliau, sabar ibu. Oh, tambah marah ibu itu, kamu enak aja bilang sabar, kalau bahasa kita nih istilahnya ya, kamu nggak mengalami, aku nih yang mengalami, biasanya begitu. Nah, kalau muncul seperti itu berarti tidak sabar bu ya. Maka Rasulullah ketika dimarahin langsung aja pergi ya, Rasulullah tidak membalas dan seterusnya, Rasulullah pergi. Nah, baru sahabat-sahabat mengejar ya, mendatangi ibu itu, kamu ini nggak tahu sopan santun, begitu ibaratnya ya bahasa sahabat itu. Tadi yang menasihati itu tahu nggak siapa katanya, Rasulullah. Oh, langsung ibu itu lari ya mengejar Rasulullah. Ya Rasul, maaf tadi tidak tahu kalau Rasulullah ini. Kata Rasulullah, ya sabar itu saat pertama kita kena musibah. Nah, jadi kalau sabarnya setelah itu ya, itu hilang pahala kesabarannya. Nah, jadi ketika mendapat musibah, yang pertama kita ucapkan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Jadi bukan hanya meninggal saja sebenarnya ya, musibah apapun itu kita kembalikan ya, bahwa musibah ini datangnya dari Allah. Kemudian kita menata hati untuk meminta solusi tadi kepada Allah, kita bawa sholat, kita bawa berdoa ya, bawa berzikir, maka kita serahkan ya kepada Allah yang maha kuasa ya untuk menolong kita. Nah, kita sandarkan semuanya kepada Allah. Nah, inilah tadi langkah-langkah ya ketika kita menghadapi suatu masalah. Kemudian di ayat 47 ini juga ulama menambahkan, bisa jadi ini juga dijadikan tambahan solusi ya. Wala takunu kalladzina kharaju min diyarihim bataran wa ria'an nasi wa yasudduna an sabilillah wallahu bima ya'maluna muhit. Janganlah kamu menjadi seperti orang-orang yang keluar dari kampung halamannya dengan rasa angkuh dan ingin dipuji orang atau ria,
serta menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Allah Maha meliputi apa yang mereka kerjakan. Nah, jadi ini tambahan ya. Ketika kita menghadapi permasalahan, jangan pernah ada rasa sombong nih, rasa angkuh. Karena rasa angkuh ini ya, ini ditunjukkan oleh kaum kafir ya, pasukannya ketika itu Abu Jahal ya, yang memimpin ya dari kaum kafir. Dia dengan sombongnya ya, dengan jumlah pasukan yang banyak ya, kurang lebih 1.000, dengan dia membawa banyak kendaraan ya, kuda, unta ya, kemudian bahan makanan, dan dia juga membawa wanita-wanita ya untuk menari, menari-nari menghibur ya, membawa hewan ternak untuk dimakan ya, berpesta-pesta. Jadi mereka itu mengucapkan kita pasti menang ini. Pasti kita menang dan orang-orang akan memuji kita. Nah, jadi dia memang ingin dipuji ya. Pasti orang-orang nanti ini loh pasukan kafir ya, dengan jumlah yang besar, dengan kekuatan yang besar, kita pasti menang. Nah, inilah yang dilakukan Abu Jahal ya. Jadi kita belajar di sini jangan pernah ada rasa sombong ya. Misalnya nih, kita merasa hebat, masalah dikit-dikit, kita kaya, tinggal nanti pakai uang misalnya ya. Kita pejabat misalnya, gampang nanti masalah pejabat tinggal suruh tuh anak buah selesaikan. Nah, ini kan berarti ada kesombongan ya, dengan kekayaan, dengan jabatan, dengan kecantikan mungkin ya, dengan hal-hal dunia yang dia miliki, dia merasa mampu ya menyelesaikan masalahnya. Nah, dia merasa hebat di sini. Kemudian ada ingin dipuji ya, ada unsur ria. Nah, ketika melakukan ibadah itu ria, maka ibadah itu tidak akan berdampak menjadi penolong kita ya. Justru Allah akan murka ya ketika ibadah itu bukan untuk Allah, tidak ikhlas ya. Itu tidak akan menjadi solusi. Nah, kemudian ini yang mereka lakukan ya, orang-orang kafir ya, menghalang-halangi orang dari jalan Allah. Nah, ini bahaya sekali ya kalau kita melihat misalnya ya, banyak sekarang itu di medsos kadang ya yang menghujat ulama ya, atau menjelek-jelekan Islam ya. Nah, ini apalagi yang misalnya terang-terangan ya, menghancurkan rumah ibadah seperti itu ya, menganggap ini pengajiannya sesat begitu ya, karena menurut mereka tidak sesuai. Nah, ini hati-hati sekali ya, kita tidak boleh sembarangan ya menyesatkan orang, kecuali kita sudah selidiki, misalnya ada bukti-bukti dia menyimpang dari Al-Quran dan hadis, maka ini wajib ya ditegakkan amar ma'ruf nahi mungkar ya. Nah, wajib justru ya, kalau kita melihat ya kemungkaran itu hukumnya wajib ya. Namun tentunya kita ingat ya bagaimana dakwah Rasul itu ada 3 ya cara untuk menegakkan amar ma'ruf nahi mungkar. Yang pertama dengan kekuasaan. Nah, kalau sudah kemaksiatan yang mungkin kita tidak kuasa ya, itu tugasnya pemerintah harusnya ya. Misalnya ada lokalisasi ya di suatu tempat. Nah, itu sebenarnya tugas pemerintah yang harus ya menutup ya tempat seperti itu, karena mereka yang punya aturan ya, punya kuasa. Nah, bagaimana kalau kita yang tidak punya kekuasaan? Ya, itulah cara kita, bagaimana kita memberikan amanah ya kepada orang-orang yang duduk di pemerintahan itu, nanti orang-orang yang mau ya menegakkan kalimat Allah, menegakkan syariat Allah ya, jangan sembarangan ya. Justru yang misalnya memuluskan ya LGBT, misalnya memuluskan perilaku syirik atau yang maksiat, maka ini menjadi dosa kita nantinya ya ketika kita salah dalam memilih pemimpin. Nah, maka di sini yang kedua tentunya dengan lisan ya, kita tetaplah berusaha berdakwah ya kepada masyarakat yang tadi ya, yang sekitar kemaksiatan itu, kita pelan-pelan kita ajak mereka mengenal Islam ya. Karena misalnya nih orang-orang yang mabuk gitu ya, langsung kita keras-keras datang ke sana misalnya menutup, memarahi mereka, yang ada justru mereka akan berontak. Karena jangankan perkara mabuk, sholat saja mereka nggak pernah sholat misalnya, maka salah juga ya dakwah seperti itu ya. Jadi yang pertama tentunya kita ajak dululah mereka sholat ya, mengenal Allah. Nah, barulah akhirnya mereka akan mengerti ya itu haram. Nah, kalau langsung frontal biasanya orang-orang ini cenderung akan melawan ya. Nah, jadi dakwah itu juga tentunya ada tahapannya ya. Dan yang terakhir, minimal sekali kita mengingkari dengan hati ya, dengan mendoakan mereka mendapatkan hidayah. Namun itu kata Rasulullah selemah-lemahnya iman sebenarnya ya, kalau cuma berdoa. Yang terbaik tadi ya tentunya dengan kekuasaan, kita punya pemerintah yang peduli ya dengan umat Islam, dengan syariat Islam ya. Kemudian
Yang kedua ya tentunya kita tetap berusaha untuk menegakkan dakwah Islam ini dengan ya salah satu ibu-ibu ikut dalam pengajian ini adalah cara kita ya untuk terus menjaga agama Allah agar tetap lestari Al-Qur'an ini ya, di syiar Quran ini kita pahami, kita tadaburi, kita pahami, kita amalkan. Ini salah satu ya kontribusi kita dalam beramar ma'ruf nahi mungkar. Kalau kita tidak peduli ngapain, sekarang banyak aja misalnya pengajian di YouTube di mana. Tapi yang Rasulullah contohkan itu adalah berkumpul ya bersama dan sungguh-sungguh belajar di situ, sebagaimana Rasulullah bersama sahabat ya di Darul Arqam bin Arqam berkumpul mengkaji Al-Qur'an, mengkaji hadis ya, kemudian permasalahan-permasalahan hidup itu bagaimana solusinya, ada interaksi, jadi mereka bisa tahu ya bagaimana menjalani hidup. Dan itulah yang Rasulullah dan Allah inginkan ya. Mengkaji itu bukan hanya satu jalur ya, kalau kayak kita nonton itu kan satu jalur ya, tapi kalau kita berkumpul bersama itu ada transfer energi keimanan ibu-ibu, Masya Allah. Jadi ya mudah-mudahan kita bisa agendakan ya minimal sebulan sekali kita berkumpul, kalaupun nanti memungkinkan bisa kembali seperti dulu ya setiap minggu. Dan itu kita ada transfer keimanan sebenarnya ya, ketika bertemu teman kita yang ahli tahajud ya, teman kita yang ahli zikir, itu akan seperti hadis Rasul ya, temannya penjual minyak wangi ikut wangi ya, kalau temannya juga pandai besi ya ikut bau arang atau gosongnya. Nah sama juga ketika kita berkumpul dengan teman-teman yang solehah ya, maka sedikit banyaknya kita akan terwarnai ya dengan keimanannya ya, dengan akhlaknya, dengan kebaikannya. Nah jadi ini tadi yang dilakukan ya orang kafir, jangan pernah kita mencontoh ya mereka menghalang-halangi tadi dari jalan Allah. Allah Maha meliputi apa yang mereka kerjakan. Artinya di sini Allah melihat semua ya yang kita kerjakan, hati kita bahkan Allah tahu ya. Maka jangan pernah kita ada niat-niat buruk ya di dalam hati kita, atau ada kemunafikan tadi ya. Di luar kelihatan baik, misalnya kalau kita sendirian bermaksiat, maka ini kita ingat Allah Maha meliputi ya apa yang kita kerjakan. Allah Maha melihat apa yang kita kerjakan. Nah, kemudian di ayat 48, wa izayyana lahumus syaitanu a'malahum wa qala la ghaliba lakumul yawma minan nasi wa inni jarul lakum falamma tara'atil fi'atani nakasa ala kibaihi wa qala inni bari'um minkum inni ara ma la tarawna inni akhafullah wallahu syadidul iqab. Ingatlah ketika setan menjadikan terasa indah bagi mereka perbuatan-perbuatan dosa mereka dan mengatakan, tidak ada seorang pun yang dapat mengalahkan kamu pada hari ini, dan sesungguhnya aku adalah penolongmu. Maka ketika kedua pasukan itu telah saling melihat atau berhadapan, setan itu berbalik ke belakang seraya berkata, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, sesungguhnya aku melihat para malaikat yang tidak kamu lihat. Sesungguhnya aku takut kepada Allah, Allah sangat keras hukumannya. Nah, jadi setan ya, iblis ya, dan pasukannya itu, ini terutama iblis ya, dia itu menyerupai ya salah satu orang kafir yang disegani ya pada perang Badar tersebut. Nah, terus dia mengatakan, aku akan menolongmu. Nah, di sini kamu pasti menang ya. Jadi setan itu membisiki perbuatan orang kafir ya yang memusuhi Rasulullah ya, menghalangi Rasulullah beribadah ya. Nah, di sini kan mereka menghalangi ya Rasulullah ya beribadah dan menghalang-halangi ya, makanya berhijrah itu ke Madinah ya, karena di Mekah itu disiksa bahkan ya, yang kaum budak, fakir, orang-orang miskin itu disiksa oleh majikannya ya yang masuk Islam ya, yang masuk Islam kaum budak itu disiksa seperti Bilal contohnya ya. Nah, maka di sini setan membisiki mereka, pastilah kamu akan menang di sini, aku menjadi penolongmu. Nah, ketika di sini pasukan ya kaum kafir tadi dan juga kaum muslimin ya bertemu, maka setan ini tiba-tiba lari ke belakang ya. Nah, asalnya dia ikut tadi membela kaum kafir, tiba-tiba dia lari. Maka ditanyalah oleh salah satu ya orang kafir, kenapa kamu berbalik? Katanya mau menolong gitu ya.
Nah, maka setan berkata di sini, sesungguhnya aku berlepas diri dari kamu, karena setan itu melihat, katanya, apa yang tidak kamu lihat. Nah, karena setan melihat di situ malaikat Jibril ya, bahkan membawa pasukan yang sangat banyak. Nah, setan itu udah takut itu ya, karena melihat pasukan Allah langsung. Nah, maka kata setan tadi, aku takut kepada Allah, katanya, karena Allah sangat keras hukumannya. Nah, setan itu tiba-tiba lari ya, tidak mau lagi dia karena melihat. Makanya dia bilang di sini, aku melihat ya apa yang tidak kamu lihat. Nah, karena kaum kafir itu tidak melihat ya, malaikat ya yang melihat, tadi setan itu, iblis ya, melihat, maka dia berbaliklah ke belakang. Nah, jadi kita di sini diajarkan ya untuk senantiasa muraqabatullah ya, senantiasa sadar ya bahwa Allah senantiasa mengawasi kita, Allah senantiasa bersama kita selama kita senantiasa terhubung dengan tali Allah ya, tadi mengingat Allah dengan berzikir, dengan mentaati Allah, tidak bermaksiat, maka kita terus tuh berpegangan dengan tali Allah. Tapi ketika kita bermaksiat, maka putuslah pegangan kita ya. Nah, maka kita akan jauh dari pertolongan Allah. Nah, maka di sini kita harus ingat, ketika kita ingin senantiasa ditolong Allah, ingin senantiasa mendapatkan bimbingan ya dari Allah, maka jangan pernah kita putuskan tali kita dengan Allah ya, melalui ibadah yang sungguh-sungguh ya, sholat yang khusyuk, sholat yang ikhlas, ditambah sholat-sholat rawatib, tambah ibadah-ibadah sunnah ya, berpuasa, berzikir, sedekah, dan apapun ya itu ibadah yang sudah Rasulullah tuntunkan, kita lakukan semaksimal mungkin ya, zikir ya pagi, petang, dan seterusnya. Maka yakinlah di sini Allah akan berjanji tadi ya, sebagaimana janji Allah akan mendapatkan tuflihun tadi ya, keberuntungan, kebahagiaan dunia akhirat, dan terhindar dari siksa api neraka. Nah, jadi setan itu ya memandang baik ya perbuatan manusia ya. Nah, terasa indah ya dosa itu. Coba tuh orang maksiat itu kalau ditegur, alasannya seni lah ya, segala macam ya. Ya seperti kaum LGBT itu ya, mereka bilang ini hak kita, hak asasi, segala macam. Nah, jadi terasa indah tuh mereka ya, sampai permak apa itu wajah ya, bodinya sampai miliaran ke Korea misalnya. Mereka bangga sekali gitu ya dengan merubah ciptaan Allah ya, padahal itu sudah jelas-jelas ya perbuatan yang sangat dimurkai Allah ya, merubah ciptaan Allah ya, perbuatan yang haram ya. Nah, maka tapi mereka merasa indah ya, dengan bangganya ya mereka dengan cantik yang mereka permak itu ya, nauzubillah summa nauzubillah. Nah, jadi ini ya perbuatan baik itu dikemas ya sehingga merasa indah tadi ya oleh bisikan-bisikan setan. Kemudian di ayat 49, إذ يقول المنافقون والذين في قلوبهم مرض غر هؤلاء دينهم ومن يتوكل على الله فإن الله عزيز حكيم. Ingatlah ketika orang-orang munafik dan orang-orang yang ada penyakit di dalam hatinya berkata, mereka itu orang-orang mukmin ditipu oleh agamanya. Maka Allah berfirman, siapapun yang bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, jadi orang-orang munafik ya di Madinah itu membisiki orang-orang lain, gak usah ikut berperang itu gitu ya, itu cuman 300 melawan 1000 sama dengan bunuh diri, dia bilang ya. Dia ditipu tuh sama agama Allah, agama Islam itu ya, ditipu, katanya mau dapat pertolongan Allah, kemudian diberi kemenangan, itu tidak akan mungkin. Nah, itu orang-orang kafir ya, orang-orang munafik ataupun orang-orang yang ada penyakit di hatinya. Nah, maka mereka berkata seperti itu ya, menggembosi ya orang-orang yang lemah iman supaya berbalik ya, tidak ikut berperang. Namun di sini Allah jawab ya, bisikan-bisikan mereka itu, siapapun kata Allah yang bertawakal kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha Perkasa lagi Maha Bijaksana. Nah, jadi orang-orang yang tetap teguh tadi ya, berusaha maksimal dulu memperjuangkan agama Allah, kemudian dia berserah diri ya, bertawakal kepada Allah, maka Allah itu Maha Perkasa ya, Maha Bijaksana. Allah tidak akan pernah zalim ya kepada orang-orang yang beriman, orang-orang yang bertakwa. Nah, itu yang kita harus kenali ya, sifat Allah Al-Haq ya. Allah itu Maha benar. Apa yang Allah sampaikan di Al-Quran ini sampai akhir kiamat ya, yang benar menurut Allah itu tidak akan pernah berubah. Nah, kalau janji Allah seperti ini ya, Allah akan menolong tadi ya orang-orang yang benar imannya, ketakwaannya, keikhlasannya,
Maka jangan gentar sedikit pun ya kita dalam menghadapi permasalahan apapun, termasuk juga serangan orang-orang kafir ya yang mau merusak Islam. Walaupun jumlah kita sedikit ya, tapi ketika kita punya kekuatan iman, ketakwaan, keikhlasan, maka Allah akan menangkan. Tidak perlu kita berkecil hati, tidak perlu kita pesimis ya. Kita di sini diajarkan Allah untuk optimis ya, ketika kita bertawakal kepada Allah, menggantungkan ya pertolongan hanya kepada Allah, memohon pertolongan hanya kepada Allah, maka dengan maha perkasa Allah akan menyelesaikan seluruh masalah kita. Dan Allah akan selesaikan secara bijaksana. Tidak akan pernah namanya syariat Allah itu menyusahkan kita, menzalimi kita, itu tidak ada ya. Nah, kita harus yakin semua perintah Allah itu pasti yang terbaik bagi dunia maupun akhirat kita. Kemudian di ayat selanjutnya, jadi ini kaum munafik ya, jadi kita hati-hati nih kalau sampai ya menggombosi orang-orang, gak usah ngaji, ini bisikin ini segala macam, misalnya sehingga orang akhirnya nggak mau ngaji, nggak mau belajar Al-Quran segala macam. Nah, ini termasuk ini ya orang-orang munafik ya, penyakit di hatinya, dia menggembosi orang-orang yang mau di jalan Allah. Walau taro iz yatawaffal ladzina kafarul malaikatu yadribuna wujuhahum wa adbarahum wazuqu azabal hariq. Seandainya engkau melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang yang kafir. Nah, jadi ini digambarkan ya di dalam perang Badar itu, seandainya melihat, kata Allah, kejadian di perang Badar itu, orang-orang kafir ini dicabut malaikatnya, nyawanya dengan sangat keras. Nah, caranya wajahnya dipukul ya, punggungnya juga dipukul sama malaikat dengan sangat keras. Nah, kemudian mereka berkata ya kan, di sini, rasakanlah olehmu siksa yang membakar. Nah, niscaya engkau saksikan sesuatu yang sangat dahsyat. Nah, jadi banyak ya kaum kafir itu yang dibunuh oleh malaikat ya dengan cara yang sangat keras ya. Siksaan Allah itu luar biasa dahsyat di sini ya. Nah, cuma kita tidak diperlihatkan, cuma ya pasukan Islam itu tidak melihat ya. Mengapa mereka bisa menang ya? Karena itu tadi ya, pasukan Allah justru dipimpin Jibril langsung ya bersama malaikat pasukannya itu membunuhi orang-orang kafir dengan cara yang keras seperti ini ya. Nah, kemudian di ayat 51, dzalika bima qaddamat aydikum wa annallaha laisa bizallamil lil abid. Yang demikian itu disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri, dan sesungguhnya Allah sama sekali tidak menzalimi hamba-hambanya. Nah, jadi ini yang kita juga menjadi garis besar ya, ketika suatu masalah ya, suatu musibah ataupun keburukan yang terjadi pada kita, jangan pernah kita itu menyalahkan Allah ya, menyalahkan takdir. Tapi itu adalah karena kezaliman hamba-hambanya sendiri, kata Allah. Nah, jadi selama ini mungkin kita tadi ada dosa-dosa yang tidak kita tobati. Makanya itulah cara kasih sayang Allah sebenarnya ya, ingin menghapuskan dosa kita. Nah, karena itu kalau kita diuji dengan sakit, misalnya dengan musibah, maka kita banyak-banyak beristighfar ya, banyak-banyak mohon ampun. Kita yakin pasti Allah ingin membersihkan kita dari dosa-dosa yang lalai kita tobati. Karena jarang-jarang ya kalau seperti ulama itu dikasih ujian karena ingin mengangkat derajat ya. Kalau orang-orang yang sudah baik ya, itu cara Allah mengangkat derajat, mengangkat surganya lebih tinggi. Tapi kalau seperti kita ya, orang awam ini kebanyakan karena memang dosa-dosa yang lalai kita tobati ya, pada umumnya karena seperti ini ya. Maka ini tadi ya, semua keburukan yang terjadi pada kita, musibah, penyakit, ini kata Allah karena kita zalim ya terhadap diri kita. Jadi dosa-dosa yang tidak ditaubati itu adalah kezaliman ya bagi diri kita sendiri, yang mengundang tadi musibah, bencana dan lain-lain. Nah, yang terakhir, kadabi ali fir'auna walladzina min qablihim kafaru bi ayatillahi fa akhazahumullahu bi dzunubihim innallaha qawiyyun syadidul iqab. Keadaan mereka serupa dengan keadaan pengikut Fir'aun dan orang-orang sebelum mereka. Mereka mengingkari ayat-ayat Allah, maka Allah menyiksa mereka disebabkan dosa-dosanya. Sesungguhnya Allah Maha Kuat lagi Maha Keras hukumannya. Nah, jadi Allah di sini mengingatkan ya kaum Fir'aun ya yang sebelumnya, banyak ya umat-umat sebelumnya, kaum Samud, kaum Ad ya yang menentang rasul-rasul yang diutus Allah. Maka di situ Allah turunkan bencana ya, siksaan ya kepada mereka.
Tapi mengapa ini ya Abu Jahal dan teman-teman itu ya, orang-orang kafir sampai saat ini Allah tidak menyiksa ya. Nah, waktu itu ya, terutama yang waktu itu dulu, kenapa padahal mereka menentang itu ibu-ibu ya. Jadi orang-orang kafir itu menentang, coba aja mana siksaan kayak dulu kaum Fir'aun itu ya disiksa Allah, kemudian kaumnya Nabi Nuh ditenggelamkan, mana katanya kalau benar kamu itu rasul gitu ya, mana siksaannya. Nah, ternyata Allah tidak menyiksa umat Rasulullah karena saking sayangnya Allah kepada Rasulullah ini ya. Rasulullah ini kan adalah Khalilullah ya, kekasih Allah ya, terkhusus. Maka umat Rasulullah itu kata Allah, selama Rasulullah ada ya di tengah-tengah kalian, aku tidak akan menurunkan siksaan ataupun bencana ataupun musibah. Nah, lalu bagaimana kita yang saat ini tidak ada Rasulullah? Kita masih bisa ya untuk menghindarkan musibah maupun kemurkaan Allah dengan cara itu tadi ya, kita mentaati Allah dan Rasulnya. Nah, itulah cara kita menghadirkan Rasulullah ya di dalam hidup kita saat ini, walaupun Rasulullah tidak ada ya, bisa, yaitu dengan cara mengikuti sunnah-sunnah beliau ya, berpegang teguh kepada tali agama Allah, banyak-banyaklah kita bersalawat ya, mengikuti beliau, apa yang beliau tuntunkan kita ikuti sunnah-sunnah itu, maka itulah cara menghadirkan kita ya, menghadirkan Rasulullah di hadapan kita, sehingga insya Allah ya kita akan terus terhindar dari musibah maupun kemurkaan Allah. Namun kita lihat ya, ketika suatu daerah ya yang memang merajalela kemaksiatannya, sudah tidak ada yang berdoa, tidak ada yang mengingat Allah, ya kita lihatlah sekarang ya, maka Allah hancurkan ya daerah tersebut. Entah gempa Allah datangkan kadang ya, kita lihat kadang gunung Merapi meletus ya, karena memang di situ kemaksiatan dan tidak ada orang-orang yang mencegah, tidak ada orang-orang yang berdoa, tidak ada yang penyebab Allah harus menahan siksaan tersebut, maka itulah yang terjadi. Nah, jadi demikianlah ya tadabbur Al-Quran kita pada hari ini. Kita ingat-ingat tadi ya langkah-langkah supaya kita senantiasa bisa tegar ya menghadapi permasalahan hidup kita, sehingga kita senantiasa ditolong Allah, dan tentunya harapan kita sebagaimana janji Allah, Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Amin ya rabbal alamin. Mohon maaf ibu-ibu karena waktu ya sudah